Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Tasep Adi Nugra di Tasep Channel. Kali ini saya akan membahas materi di bab 1, yaitu logika dan algoritma komputer serta penerapannya, yang ada di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, mengacu kepada kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Untuk kompetensi dasar 3.1 yaitu menerapkan logika dan algoritma komputer. 4.1 menggunakan fungsi-fungsi perintah atau command. Untuk tujuan pembelajaran di materi ini, yang pertama, membaca teks tentang logika dan algoritma, siswa mampu menjelaskan konsep logika secara benar. Kedua, melakukan latihan dan tugas, siswa mampu mengurutkan prosedur fungsi-fungsi algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari secara lugas. Ketiga, melakukan latihan dan tugas, siswa mampu menggunakan perintah berdasarkan fungsi secara baik. Dan keempat, mengerjakan tugas, siswa mampu membuat permainan dengan perangkat lunak secara aktif. Di poin A, yaitu konsep logika dan algoritma. Pertama, logika adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang merupakan induk dari semua ilmu, seperti matematika, fisika, kimia, ekonomi, dan lain-lain. Berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang dijelaskan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa atau bahasa. Pengembangan logika ada dua macam. Yang pertama, logika deduktif adalah cara berpikir proses penalaran untuk mengambil kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku, khusus yang bersifat umum. Kedua, logika induktif adalah cara berpikir proses penalaran untuk mengambil kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum, yang bersifat khusus. Manfaat logika dalam ilmu pengetahuan. Di sini saya rincikan menjadi 5. Yang pertama, logika menyatakan, menjelaskan, dan menggunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua ilmu pengetahuan, terutama di bidang kehidupan. Kedua, logika menambah daya pikir, melatih, dan mengembangkan daya pemikiran, serta menimbulkan disiplin intelektual. Ketiga, logika dapat mencegah ketersesatan oleh segala sesuatu yang diperoleh dalam otoritas, emosi, dan prasangka. Keempat, logika mampu berpikir sendiri, tahu membedakan yang benar dari prasangka. Kelima, logika membantu dapat berpikir lurus, tepat, dan teratur. Karena dengan berpikir demikian dapat memperoleh kebenaran dan menghindari sesat. Kedua, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis serta dituangkan dalam bentuk tulisan. Berasal dari bahasa Arab, yaitu algoritm, yang berarti menghitung. Ditemukan oleh Abu Ja'far M. Ibnu Musa al-Khawarizmi. Poin A, algoritma, program, dan komputer. Agar komputer dapat melaksanakan algoritma, makna algoritma dibuat dalam bahasa pemrograman dan hasilnya disebut sebagai program. Program adalah wujud dari algoritma dalam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi dan bahasa pemrograman tingkat rendah atau bahasa mesin. B.
menilai kriteria suatu algoritma. Dengan menilai suatu algoritma terdapat 7 cara. Yang pertama, dengan reliability, kedua hemat, 3 general, 4 expandable, 5 mudah dimengerti, 6 portability, 7 precise atau tepat, benar, dan teliti. Adapun kriteria algoritma yang harus dipenuhi dalam bahasa pemrograman terdapat 5. Pertama, input. Biasanya dapat memiliki 0 atau lebih dari luar inputan. Kedua, output. Harus memiliki 1 buah output keluar. Ketiga, definiteness atau pasti, yaitu mempunyai instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Keempat, finiteness atau ada batas, yaitu mempunyai titik henti. Kelima, effectiveness, yaitu tepat dan efisien, yaitu dapat dilaksanakan secara efektif. Ketiga, struktur dasar algoritma. Adapun struktur dasar algoritma terdapat 3 struktur dasar. Yang pertama, struktur sekuensial atau runtutan, yaitu langkah algoritma yang dijalankan secara berurutan. Kedua, seleksi, yaitu pemilihan langkah yang didasarkan oleh suatu kondisi, yaitu pengambilan keputusan. Ketiga, pengulangan atau repetisi, yaitu langkah yang dijalankan beberapa kali. Dan yang keempat, untuk penulisan algoritma ada 3 cara, yaitu kalimat dalam bahasa manusia atau contohnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Adapun kelemahannya biasanya agak ambigu atau mempunyai makna lebih dari 1. Kedua, flowchart, yaitu diagram alir. Kelemahannya tidak praktis. Selanjutnya, pseudocode atau kode mirip dengan pemrograman. Kelemahannya sulit dimengerti selain programmer. Poin B adalah notasi flowchart. Flowchart adalah algoritma yang digambarkan dalam bentuk diagram. Adapun notasi flowchart ada 8 bentuk. Pertama, flowchart terminator atau bulat, yaitu biasanya terdapat di awal dan di akhir. Kedua, ada input atau output, biasanya berbentuk jajar genjang. Biasanya itu untuk memasukkan atau menampilkan data. Ketiga, ada proses atau berbentuk segi 4, biasanya menyatakan sebarang proses. Keempat, keputusan atau belah ketupat, biasanya ini untuk pengambilan keputusan. Kelima, setiap langkah harus diurutkan dengan benar. Keenam, lingkup aktivitas yang sedang digambarkan harus diteliti dengan hati-hati atau ditelusuri dengan hati-hati. Ketujuh, gunakan notasi-notasi flowchart yang ada atau standar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.